Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Bunga Jiwa Lina, Cahaya dari Dunia Peri. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Hutan yang berbisik. Langit sore mulai memerah ketika Lina berjalan menyusuri jalan kecil di belakang rumah neneknya. Hutan itu selalu membuatnya penasaran sejak kecil. Pepohonannya tinggi menjulang, daunnya berdesir lembut setiap kali angin lewat, seolah menyembunyikan sesuatu di balik gemerisiknya. "Jangan pergi terlalu jauh, Lina," suara neneknya terngiang di kepala, tapi rasa penasaran selalu menang. Ia melangkah lebih dalam, menyingkirkan ranting-ranting kecil dengan tangan. Tiba-tiba, udara menjadi sunyi. Tak ada burung, tak ada suara serangga, hanya detak jantungnya sendiri. Di antara kabut tipis, terdengar bisikan lembut. "Lina A, kesini." Lina berhenti. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. "Lina A." "Siapa di sana?" serunya pelan, setengah takut, setengah penasaran. Tak ada jawaban, hanya daun-daun yang bergoyang sendiri, padahal tak ada angin. Langkahnya membawanya ke sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri batu besar berwarna abu-abu tua, dengan ukiran seperti tulisan kuno yang berputar melingkar di permukaannya. Cahaya samar biru keluar dari sela-sela ukiran itu, berdenyut seperti jantung. "Indah banget," gumam Lina sambil menyentuhnya dengan ujung jari. Begitu jarinya menyentuh batu itu, angin berputar kencang di sekelilingnya. Daun-daun beterbangan, dan dari tanah muncul cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang. Tubuh Lina terasa ringan, seolah melayang. Apa yang terjadi?" "Nenek, tolong!" teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam angin dan cahaya. Cahaya biru semakin terang, menyilaukan matanya. Dunia di sekitarnya berputar cepat, dan sebelum ia sempat berpikir lagi, semuanya menjadi putih. Hening. Tidak ada tanah di bawah kakinya. Tidak ada suara. Lalu, perlahan, sesuatu mulai terlihat. Langit berwarna ungu muda, pepohonan berkilau seperti kaca, dan udara yang beraroma manis seperti madu. Lina tertegun. "Aku, di mana ini?" bisiknya, matanya membesar penuh kagum. Dari kejauhan, terdengar suara lembut seperti denting lonceng kecil. Cahaya biru melayang mendekat, lalu berubah menjadi sosok kecil bersayap bening, dengan rambut keperakan dan mata hijau berkilau. Peri mungil itu menatapnya, lalu tersenyum. "Selamat datang, manusia kecil," katanya dengan suara seindah nyanyian. "Selamat datang di dunia peri. Dunia yang bersinar." Cahaya yang menyelimuti Lina perlahan memudar. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, berusaha menyesuaikan pandangan dengan dunia baru di sekitarnya. Langit berwarna ungu muda, dengan awan keemasan yang melayang perlahan seperti kapas bercahaya. Di bawahnya terbentang hutan luas, tapi pepohonannya bukan hijau seperti biasa, daunnya berkilau perak, dan batangnya memantulkan cahaya biru lembut. Udara yang ia hirup terasa manis, seperti aroma madu dan bunga. Angin yang bertiup pun hangat dan berdesir lembut di telinganya. Lina tertegun, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ini bukan hutan nenekku," bisiknya pelan. Tiba-tiba, terdengar suara lembut seperti lonceng kecil berdenting.
Dari cahaya biru yang melayang di udara, muncul sosok mungil bersayap. Tubuhnya hanya sebesar tangan manusia, sayapnya bening dan berkilau seperti kaca, rambutnya keperakan, dan matanya hijau zamrud. Makhluk itu menatap Lina dengan penasaran, lalu tersenyum manis. "Halo, manusia kecil. Aku Faira, peri penjaga hutan cahaya." Lina mundur setapak, masih kaget. "Kakau, peri." "Benar sekali," jawab Faira sambil terbang berputar di sekelilingnya. "Dan sepertinya kau bukan berasal dari dunia kami." "Aku nggak tahu apa yang terjadi," kata Lina cepat. "Aku tadi di hutan, menyentuh batu aneh, terus semuanya jadi putih." Faira berhenti terbang dan menatapnya dalam-dalam. Batu itu bukan batu biasa. Itu batu portal, benda kuno yang bisa membuka jalan antara dunia manusia dan dunia peri. Batu itu tidak pernah memilih seseorang tanpa alasan. Lina menatap tanah, berusaha mencerna kata-kata itu. "Kalau begitu, kenapa aku? Aku cuma gadis biasa." "Tak ada yang benar-benar biasa," kata Faira lembut. "Dunia kami tidak pernah salah memilih." Peri kecil itu lalu melambaikan tangan, dan cahaya biru muncul di sekeliling mereka. Dalam sekejap, mereka melayang perlahan, melewati pepohonan berkilau. Di kejauhan, tampak istana besar dari kristal yang berkilau seperti bintang di siang hari. "Kesanalah kita akan pergi," ucap Faira. "Ratu Peri pasti ingin bertemu denganmu." Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Lina melihat bunga-bunga yang bisa bernyanyi, kupu-kupu dari cahaya, dan sungai yang mengalir di udara. Semua terlihat begitu indah, tapi entah kenapa ada sesuatu di langit yang terasa aneh. Warnanya tak secerah yang seharusnya, seperti ada bayangan hitam di baliknya. "Kenapa langitnya seperti redup?" tanya Lina. Faira terdiam sesaat sebelum menjawab pelan, "Cahaya dunia kami mulai memudar." Dan sejak itu, portal mulai terbuka dengan sendirinya, membawa sesuatu yang belum kami mengerti. Lina menggenggam dadanya, merasakan detak jantungnya yang cepat. "Dan aku salah satunya." Faira menatapnya dengan senyum lembut. "Mungkin bukan kesalahan, Lina. Mungkin ini adalah takdir." Lina menatap ke arah istana kristal yang semakin dekat. Dari kejauhan, sinarnya begitu indah, namun entah kenapa hatinya berdebar tak tenang. Ia tak tahu apakah dunia peri ini tempat yang aman atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Disinilah petualangan Lina di dunia peri benar-benar dimulai. Istana Kristal. Lina berjalan di samping Faira melewati hutan yang kini berubah menjadi lembah bercahaya. Di kejauhan, tampak istana besar dari kristal berkilau di bawah langit ungu. Dindingnya transparan, memantulkan warna pelangi setiap kali sinar matahari mengenainya. "Tempat itu indah sekali," bisik Lina takjub. Faira tersenyum kecil. "Itulah istana kristal, pusat cahaya dunia peri. Ratu kami tinggal di sana." Begitu mereka tiba, ratusan peri kecil berterbangan di udara. Beberapa membawa bunga bercahaya, yang lain menatap heran ke arah Lina. "Manusia, sudah lama sekali." Bisikan-bisikan lembut terdengar di mana-mana, membuat Lina sedikit gugup. Faira menuntunnya masuk ke aula besar. Di ujung ruangan, di atas singgasana kelopak bunga keemasan, duduk Ratu Peri. Wajahnya lembut, tapi matanya memancarkan kekuatan dan ketenangan. Ratu berdiri dan menatap Lina dengan tenang. Sudah berabad-abad tak ada manusia datang ke sini. Batu portal membawamu kemari berarti sesuatu sedang berubah. Lina menunduk, suaranya pelan.
Aku tidak tahu kenapa aku yang terpilih. Aku hanya menyentuh batu itu. Tak ada yang kebetulan, ucap Ratu lembut. Cahaya dunia kami mulai redup. Mungkin kehadiranmu bukan tanpa alasan. Sebelum Lina sempat bertanya lagi, muncul peri berambut hitam dengan sayap gelap, Nerine. Tatapannya tajam. Yang mulia, manusia tidak seharusnya ada di sini. Mereka membawa kehancuran dulu dan bisa mengulanginya lagi. Suasana hening. Ratu menatapnya dengan tenang. Dunia memilihnya, Nerine. Kita akan menunggu tanda dari bunga jiwa. Nerine berbalik pergi tanpa bicara lagi, meninggalkan hawa dingin di ruangan itu. Feyre memegang tangan Lina pelan. Jangan takut. Ratu tahu apa yang ia lakukan. Lina mengangguk pelan, menatap cahaya istana yang perlahan meredup. Di hatinya tumbuh rasa penasaran, apa sebenarnya bunga jiwa itu? Dan kenapa dunia peri tampak seolah menyimpan rahasia besar di balik keindahannya? Bunga jiwa. Keesokan paginya, Lina terbangun di kamar kristal yang diterangi cahaya lembut dari langit ungu. Udara terasa hangat dan harum bunga. Ia masih sulit percaya bahwa dirinya benar-benar berada di dunia peri. Feyre muncul sambil membawa nampan berisi air buah berwarna biru muda. Selamat pagi, manusia kecil, sapanya ceria. Hari ini, kita akan mencari bunga jiwa. Bunga jiwa? Tanya Lina sambil duduk. Ratu semalam menyebutnya, tapi apa sebenarnya itu? Feyre tersenyum lembut. Itu bunga suci yang bisa menunjukkan warna hati seseorang. Setiap peri memiliki bunga jiwanya sendiri, tapi hanya sedikit manusia yang pernah menyentuhnya. Mereka berjalan menuju taman suci di belakang istana. Tempat itu penuh bunga bercahaya, masing-masing memancarkan warna berbeda: merah, biru, emas, hijau. Udara di sana terasa magis, seolah penuh dengan kehidupan. Feyre berhenti di depan kolam bening yang memantulkan langit. Di tengahnya tumbuh satu bunga yang belum mekar. Itulah bunga milikmu, Lina. Biarkan ia mengenal hatimu. Lina mendekat perlahan, menatap bunga itu. Ia menutup mata, meletakkan tangannya di kelopak yang dingin, dan berbisik pelan, "Aku tak tahu siapa aku di sini, tapi aku ingin mengerti." Sekejap, bunga itu bergetar, lalu perlahan mekar di hadapan mereka. Kelopaknya bersinar lembut, bukan emas seperti peri lain, tapi biru muda yang hangat dan menenangkan. Feyre menatapnya terkejut. Biru, itu warna yang langka. Artinya hatimu tulus dan jujur. Ratu pasti ingin melihat ini. Lina tersenyum kecil. Tapi di balik keindahan itu, ia merasakan getaran aneh dari tanah di bawah kakinya, seperti bisikan lembut yang berkata, "Cahaya sedang redup, kegelapan semakin dekat." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus. Feyre memandangnya khawatir. "Ada apa?" "Tidak apa-apa," jawab Lina pelan. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Dunia peri yang indah ini mungkin tak seaman kelihatannya. Bayangan di balik cahaya. Hari mulai gelap ketika langit ungu dunia peri berubah menjadi biru tua. Cahaya dari istana kristal berkilau lembut, namun Lina bisa merasakan hawa aneh di udara, dingin dan berat, seolah sesuatu sedang mengintai dari kegelapan. Feyre yang biasanya ceria kini terlihat cemas. "Cahaya di langit semakin redup setiap malam," katanya pelan. Ratu mencoba menahannya, tapi sumber cahayanya melemah. Lina memandang ke arah istana. Dinding kristalnya yang dulu berkilau kini tampak kusam di beberapa bagian.
Ia menggenggam kelopak bunga biru yang diberikan bunga jiwanya, merasa sesuatu bergetar lembut di tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah gerbang. Pri-pri penjaga berterbangan panik. Bayangan! Bayangan menyerang, teriak salah satu dari mereka. Langit berubah kelam. Kabut hitam muncul di udara, melingkar di sekitar istana seperti asap hidup. Bentuknya tak jelas, tapi dari dalamnya terdengar bisikan dingin. Cahaya akan padam. Lina mundur selangkah, tapi Feyre berdiri di depannya, sayapnya bergetar. Itu bukan makhluk biasa. Itu bayangan gelap, sisa kekuatan dari masa lalu yang mencoba mengambil cahaya dunia ini. Sebuah cahaya hitam meledak, menghantam dinding istana hingga retak. Lina menutup telinganya dari suara gemuruhnya. Dari kegelapan, muncul sosok yang sudah dikenalnya, Nerine, peri berambut hitam dengan tatapan dingin. "Berhenti!" teriak Feyre. "Apa yang kau lakukan?" "Aku tidak menghancurkan," jawab Nerine tenang. "Aku hanya menunjukkan kenyataan. Dunia ini lemah karena cahaya palsu. Dan manusia itu," ia menatap Lina tajam, "adalah awal dari kehancuran kita." Lina terdiam, hatinya bergetar. "Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku bahkan tak tahu kenapa di sini." Nerine mendekat, aura gelapnya membuat udara bergetar. Portal terbuka karena ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan itu datang bersamamu. Sebelum Feyre bisa menjawab, Ratu Pri muncul dalam kilatan cahaya emas. Suaranya tegas namun lembut. "Cukup, Nerine. Kegelapan bukan datang dari manusia, tapi dari hati yang kehilangan cahaya." Nerine menatap tajam, lalu berbalik. "Kau akan menyesal, Yang Mulia." Dalam sekejap, ia menghilang bersama bayangan hitam itu. Keheningan menyelimuti istana. Hanya suara lembut air mancur yang tersisa. Lina memegang bunga birunya, kini berdenyut pelan seperti jantung. Feyre memandangnya sedih. "Aku tak tahu kenapa Nerine membencimu, tapi aku tahu satu hal, Lina. Dunia ini memilihmu bukan tanpa alasan." Lina menatap langit yang kembali berwarna ungu pucat dan berbisik pelan. "Kalau begitu, aku akan mencari tahu alasannya." Perjalanan ke hutan gelap. Malam itu dunia peri terasa sunyi. Sejak serangan bayangan, cahaya di sekitar istana melemah. Ratu memanggil Lina dan Feyre ke ruang kristal. "Bayangan itu berasal dari hutan gelap," kata Ratu tenang tapi khawatir. "Untuk memulihkan keseimbangan, seseorang harus pergi ke sana." Feyre menatap kaget. "Yang Mulia, itu terlalu berbahaya." Namun Ratu memandang Lina. Bunga jiwa miliknya bersinar biru. Hanya dia yang bisa menahan kegelapan. Lina ragu, tapi kemudian mengangguk. "Kalau itu bisa menolong dunia ini, aku akan pergi." Keesokan harinya, mereka berangkat. Kabut tebal menutupi jalan. Tak ada cahaya, tak ada suara. Hanya pepohonan tinggi dan udara dingin. "Tempat ini terasa mati," bisik Lina. Feyre mengangguk. Sejak bayangan muncul, semuanya berubah. Dari balik kabut, muncul makhluk kecil bermata merah. Mereka berlari mengelilingi Lina. "Bayangan kecil," kata Feyre cepat. "Jangan biarkan mereka menyentuhmu." Lina menggenggam bunga birunya, memancarkan cahaya lembut. Seketika makhluk-makhluk itu mundur ketakutan. "Kau bisa mengusir mereka," ucap Feyre kagum. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon besar berwarna hitam. Dari batangnya keluar aura gelap.
Saat Lina mendekat, terdengar bisikan lembut di kepalanya. "Tolong aku." Ia menatap Faira. Ada yang terperangkap di dalam sana. Faira menatap serius. Mungkin peri yang kehilangan cahayanya. Tapi hati-hati, Lina. Kegelapan kadang bisa berbicara dengan cara yang manis. Lina menatap pohon itu dalam diam. Ia tahu rahasia besar dunia peri menunggu di balik hutan ini. Air mata peri hitam. Udara di sekitar pohon hitam terasa berat. Setiap napas membuat dada Lina terasa sesak. Ia bisa mendengar bisikan samar memanggil namanya, seperti tangisan jauh di dalam kegelapan. "Lina, tolong aku." Faira menggenggam tangannya. "Kau yakin ini bukan jebakan?" Lina mengangguk pelan. "Aku merasa dia tidak berbahaya." Suaranya seperti sedih. Perlahan, Lina mendekati batang pohon. Ia meletakkan tangannya di permukaannya, dan bunga biru di tangannya berpendar terang. Dalam sekejap, cahaya itu menembus kulit pohon, memperlihatkan bayangan sosok di dalamnya, seorang peri dengan sayap hitam, berlutut, dan menangis. Dia, Faira terkejut. Itu Nerine. Tapi berbeda dari sebelumnya, Nerine tampak lemah dan ketakutan. Air matanya hitam seperti tinta, mengalir dari wajahnya ke akar pohon. "Dia bukan menyerang kita," bisik Lina. "Dia dikendalikan." Cahaya biru dari tangan Lina makin terang, membuat rantai gelap di tubuh Nerine perlahan hancur. Seketika, bayangan tebal di sekitar hutan memudar. Nerine jatuh ke tanah, terengah-engah. Faira mendekat hati-hati. "Nerine, apa yang terjadi padamu?" Nerine membuka matanya perlahan. "Kegelapan, itu bukan aku. Aku hanya ingin menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Tapi kekuatan itu mengambil alih diriku." Lina membantu memapahnya. "Siapa yang melakukannya?" Nerine menatap langit yang kelam. Ada yang lebih besar dari bayangan. Sesuatu yang ingin menelan cahaya dunia peri dan portal manusia juga. Lina menatapnya terkejut. "Portal manusia?" "Ya," jawab Nerine lemah. "Dunia kita dan duniamu mulai terhubung. Dan jika keseimbangan hancur, keduanya akan binasa." Faira menggenggam tongkatnya erat. "Kita harus kembali ke Ratu. Ini lebih serius dari yang kita kira." Namun sebelum mereka sempat beranjak, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari arah utara hutan, muncul cahaya merah menyala, menandakan kekuatan besar sedang bangkit. Nerine menatap arah itu dengan wajah pucat. Itu dia, sumber kegelapan sesungguhnya. Lina menatap ke sana, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu petualangan mereka belum selesai. Justru, inilah awal dari pertempuran yang sebenarnya. Cahaya yang terbelah. Langit dunia peri berubah kelabu, dan cahaya merah di utara makin terang. Hutan gelap bergetar, daun-daunnya berterbangan dalam pusaran angin dingin. "Kita harus kembali ke istana," kata Faira cemas. Nerine menggeleng pelan. "Tidak. Sumber kegelapan itu harus dihentikan sekarang, atau semuanya terlambat." Lina menatapnya ragu. "Tapi kau belum pulih." "Aku sudah terlalu lama diam," jawab Nerine tegas. "Ini kesalahanku juga." Tanpa menunggu, ia terbang ke arah cahaya merah. Lina dan Faira saling berpandangan lalu mengejarnya. Mereka menembus kabut hingga tiba di lembah gelap, tempat batu besar merah menyala berdiri di tengah. Dari batu itu, muncul naga bayangan raksasa, matanya merah menyala.
Itu Raja Bayangan, bisik Faira ngeri. Naga itu mengaum keras. Gelombang hitam menghantam tanah, tapi bunga biru di tangan Lina memancarkan cahaya lembut, melindungi mereka. "Lina," teriak Nerine, "gunakan bunga itu. Hanya kau yang bisa menyeimbangkan cahaya dan gelap." Lina menatap cahaya birunya, menutup mata, dan mengikuti kata hatinya. Saat ia membuka mata, sinar biru memancar ke langit, membelah gelap dan terang. Raja Bayangan meraung keras, tubuhnya mulai retak oleh cahaya itu. Tapi tubuh Lina juga melemah, sinar birunya semakin pudar. "Lina, hentikan!" jerit Faira. Lina tersenyum samar. "Kalau ini bisa menyelamatkan dunia peri, aku tak apa." Cahaya besar meledak, menerangi seluruh hutan. Ketika semuanya tenang, hanya bunga biru yang tersisa di tanah kini berubah menjadi putih dan berkilau lembut. Dunia tanpa cahaya. Semua terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada cahaya di langit, hanya kabut tipis yang melingkupi dunia peri. Setelah ledakan besar itu, hutan menjadi sepi dan dingin. Faira berdiri di tengah lembah yang porak-poranda, memeluk bunga putih yang dulu milik Lina. "Dia benar-benar pergi," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Nerine menunduk. Pengorbanannya menyelamatkan dunia ini. Tapi cahaya yang ia lepaskan belum kembali ke langit. Dunia masih belum seimbang. Mereka berjalan keluar dari hutan dengan langkah pelan. Setiap sudut dunia peri kini terlihat pucat, seperti kehilangan napas kehidupan. Peri-peri lain muncul dari tempat persembunyian, menatap langit dengan wajah kosong. "Cahaya biru sudah padam," kata salah satu peri. "Apa artinya kita akan hidup dalam gelap selamanya?" Ratu peri datang dari arah timur, sayapnya berkilau lemah. Ia memegang tongkatnya dan melihat bunga putih di tangan Faira. Seketika, matanya memanas. "Itu bukan akhir," katanya lembut. "Selama bunga itu masih hidup, cahaya Lina belum benar-benar hilang." Ratu kemudian menanam bunga putih itu di taman kristal. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya bersinar lembut. Warna biru muda mulai muncul di kelopak bunga, seperti napas kecil yang bangkit dari tidur panjang. Faira tersenyum tipis. Dia masih ada di antara kita. Nerine menatap langit kelabu. Dan mungkin suatu hari dia akan kembali. Namun jauh di atas sana, di balik kabut dan cahaya pudar, sebuah siluet samar tampak berdiri di langit. Rambutnya melayang lembut, matanya menatap dunia peri dengan senyum tenang. "Aku masih di sini." Suaranya bergaung pelan, membawa kehangatan di tengah kegelapan yang belum sepenuhnya pergi. Kembalinya cahaya. Hari-hari berlalu tanpa sinar matahari. Dunia peri hidup dalam cahaya kelabu, tapi bunga putih di taman kristal tetap mekar. Setiap malam, kelopaknya bersinar lembut seolah menjaga harapan kecil di tengah kegelapan. Faira datang setiap pagi, menyiram bunga itu dengan air dari mata air suci. "Kalau kau bisa mendengarku, Lina, dunia ini masih menunggumu," bisiknya pelan. Suatu malam, saat bulan muncul di langit yang pucat, bunga putih itu tiba-tiba bersinar sangat terang. Angin berputar lembut di sekeliling taman, membawa aroma harum yang belum pernah mereka rasakan. Nerine yang berdiri tak jauh dari sana menatap heran. Cahayanya kembali. Ratu peri datang terburu-buru, tongkatnya bergetar di tangannya. "Tidak, ini bukan sekadar cahaya, ini adalah jiwanya." Dari cahaya bunga itu, perlahan muncul sosok gadis berambut panjang, mengenakan gaun biru muda. Matanya lembut,
dan senyum hangat terukir di wajahnya. "Lina," Faira berbisik, menahan air mata. Lina menatap mereka, suaranya lembut seperti angin. "Aku tidak pernah pergi. Dunia ini memberiku kekuatan untuk kembali, agar cahaya dan gelap bisa hidup berdampingan." Ratu menunduk hormat. "Kau telah memulihkan keseimbangan, wahai anak manusia. Dunia peri kini bersinar karena hatimu." Lina menatap sekeliling, bunga bermekaran kembali, sungai kristal mulai berkilau, dan langit dunia peri berubah menjadi ungu muda yang hangat. Semua peri bersorak gembira, menari di bawah cahaya yang baru. Namun Lina menatap ke arah langit. "Tugasku sudah selesai. Dunia ini sudah aman, tapi duniaku masih menungguku." Ratu tersenyum lembut. "Jika hatimu ingin pulang, pintu antara dunia akan terbuka sekali lagi." Cahaya biru melingkupi Lina. Ia menatap Faira dan Nerine sambil tersenyum. "Terima kasih untuk segalanya." Dalam cahaya lembut, tubuhnya perlahan memudar. Faira menatap ke atas sambil menangis dan tersenyum bersamaan. "Selamat tinggal, sahabatku." Ketika Lina membuka matanya, ia sudah berada di dunia manusia, di taman yang sama tempat ia dulu menghilang. Di tangannya, ada kelopak bunga putih kecil yang bersinar samar. Ia tersenyum sambil berbisik, "Aku akan selalu percaya, keajaiban benar-benar ada." Taman.